Pernah kepikiran nggak, di balik setiap obat yang kita minum, itu ada sebuah tes rahasia. Sebuah proses yang super presisi yang memastikan obat itu benar-benar akan bekerja di dalam tubuh kita. Nah, inilah ceritanya. Kisah di balik jaminan kualitas itu. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi penting banget ya kan? Gimana sih caranya kita bisa yakin 100% kalau pil yang kita minum itu bakal hancur dan melepaskan isinya tepat pada waktunya? Nah, ternyata ada loh pengujian khusus yang tugasnya cuma buat mastiin itu. Oke, biar kebayang, kita bakal bedah prosesnya satu persatu ya. Kita mulai dari kenapa tes ini penting, terus bedanya disintegrasi sama disolusi itu apa, kita inti persiapan di labnya, lihat cara kerjanya, sampai nanti ke proses pembersihan. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Jadi kenapa sih tablet-tablet itu harus diuji? Ini tuh lebih dari sekedar rutinitas loh. Ini semacam garda terdepan buat mastiin obat yang kita minum itu aman dan manjur. Gini, tujuan pengujian ini tuh banyak banget. Pertama pastinya buat kontrol mutu ya, jadi setiap pil itu harus lolos standar resmi. Terus soal konsistensi batch. Ini penting biar pil yang kita minum hari ini itu kualitasnya sama persis sama pil yang diproduksi sebulan lalu atau sebulan lagi. Ini juga semacam pemeriksaan kinerja, buat ngecek pilnya nanti bakal pecah dengan bener nggak di dalam tubuh. Bahkan, tes ini juga ngebantu para ilmuwan pas lagi ngerancang resep pil baru. Dan yang paling krusial, ini jadi semacam detektif buat nyari masalah produksi, misalnya tabletnya kekerasan, jauh sebelum obatnya sampai ke tangan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin orang bingung. Disintegrasi versus disolusi. Kedengarannya mirip ya, tapi artinya beda banget dan ini penting banget buat kita pahami. Coba bayangin deh, disintegrasi itu simpelnya gini. Proses sebuah tablet padat pecah jadi butiran-butiran kecil. Dia kehilangan bentuk aslinya. Jadi ini murni soal pemecahan fisik. Dari satu bentuk utuh jadi serpihan-serpihan. Nah, biar makin jelas, coba kita bandingkan. Disintegrasi itu ngukur seberapa cepat tabletnya pecah. Tujuannya ya pemecahan fisik. Anggap aja kayak gula batu yang hancur jadi butiran. Sementara disolusi, itu ngukur seberapa banyak zat aktifnya yang larut di cairan. Tujuannya pelepasan zat kimianya. Analoginya, butiran gula tadi larut di dalam air. Jadi intinya, harus disintegrasi dulu, pecah dulu, baru bisa disolusi alias larut. Tanpa langkah pertama, langkah kedua nggak akan terjadi. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita pindah ke lab. Yuk, kita lihat gimana tes ini dilakukan di dunia nyata. Apa aja sih alat-alat yang dipakai? Ini dia nih, pemain-pemain utamanya. Ada mesin disintegration testernya, ini jagoannya. Terus ada gelas beker 1 liter, nanti diisi aquades atau air murni, tabletnya ditaruh di dalam keranjang-keranjang kecil ini. Dan pastinya, stopwatch, karena waktu adalah segalanya di sini. Oh, sama alat pembersih tentunya. Siap? Semua alat udah ada di meja? Sekarang, kita masuk ke bagian intinya. Gimana cara menjalankan tesnya? Kita bakal lihat prosesnya langkah demi langkah. Langkah pertama, persiapan. Ini kayak mau masak, persiapannya harus mateng. Semua alat harus bersih dan kering, nggak boleh ada sisa-sisa tes sebelumnya. Terus, kita isi gelas beakernya dengan sekitar 800 ml aquades. Terakhir, keranjangnya dipasang ke mesin, simple tapi krusial. 37 derajat Celcius. Kenapa harus angka ini? Jawabannya simple. Karena ini adalah suhu tubuh kita. Seluruh tes ini didesain buat meniru kondisi di dalam perut kita semirip mungkin, jadi suhunya pun harus pas. Dan kita mulai. Mesinnya dinyalain, suhunya disetel ke 37 derajat. Satu tablet dimasukin ke setiap tabung di keranjang. Terus, tombol on ditekan. Keranjangnya langsung bergerak naik turun, persis kayak gerakan di dalam pencernaan kita. Stopwatch juga langsung jalan. Nah, tugas analisnya adalah ngamatin terus sampai semua serpihan tablet lolos dari saringan di bawah keranjang. Waktu yang tercatat pas momen itu, itulah waktu hancurnya. Oke, tesnya udah selesai, tapi di lab pekerjaan belum benar-benar beres sampai semuanya bersih lagi. Ini bukan cuma soal kebersihan, tapi soal menjaga presisi buat tes selanjutnya. Proses bersih-bersihnya juga ada prosedurnya. Mesin dimatiin dan dicabut dari listrik, keranjangnya dilepas pelan-pelan, terus gelas dan keranjangnya dicuci pakai larutan pembersih khusus. Kalau udah, semuanya dikeringin sampai benar-benar kering sebelum disimpan. Kenapa? Ya biar nggak ada sisa tes hari ini yang rusak hasil tes besok. Nah, jadi, lain kali Anda minum obat, coba deh ingat proses di baliknya. Ada tes tak terlihat yang barusan kita intip, yang kerjaannya cuma buat mastiin obat itu aman dan bekerja buat kita. Jadi, kepikiran ya, kira-kira tes-tes rahasia apa lagi ya yang melindungi kita setiap hari tanpa kita sadar?